Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke soal SBMPTN Biologi di bab tumbuhan berbiji. Oke, soal nomor 1 dari SBMPTN tahun 2020. Perhatikan pernyataan berikut. 1 intim, 2 integumen dalam, 3 eksim, 4 integumen luar. Bagian butir serbuk sari yang memiliki fungsi seperti kulit biji adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. 2 dan 4. Jadi, bagian butir serbuk sari yang memiliki fungsi seperti kulit biji adalah integumen dalam dan integumen luar. Oke, kita ke soal nomor 2 dari SBMPTN tahun 2019. Sel tumbuhan yang tidak terspesialisasi dan berfungsi sebagai tempat metabolisme, sintesis, dan penyimpanan adalah A. Sel parenkim, B. Sel kolenkim, C. Sel sklerenkim, D. Trakeit dan pembuluh tapis, E. Kambium. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Sel parenkim. Jadi, jaringan yang tidak terspesialisasi yaitu jaringan parenkim. Disebut juga dengan jaringan dasar yang berarti setiap bagian tumbuhan memiliki jaringan ini. Jaringan parenkim ialah suatu jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi dan fisiologi yang bervariasi dan masih mengerjakan segala kegiatan proses fisiologi. Karena pada jaringan parenkim masih terdapat spesialisasi fungsi di antaranya tempat asimilasi atau fotosintesis, penyimpanan udara, dan metabolisme. Oke, kita ke soal nomor 3 dari SBMPTN tahun 2019. Pada saat batang masih muda, sel-sel parenkim korteks batang memiliki vakuola yang besar dan berguna sebagai A. Tempat cadangan amilum, B. Alat pertukaran gas, C. Struktur yang terlibat dalam pemanjangan batang, D. Tempat sintesis amilum, E. Tempat pembentukan sel-sel baru. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Tempat cadangan amilum. Jadi, ada beberapa fungsi vakuola pada batang, yaitu 1. Tempat menyimpan cadangan makanan seperti amilum dan glukosa, 2. Tempat penyimpanan pigmen, 3. Tempat penyimpanan minyak atsiri, 4. Mengatur turgiditas sel atau tekanan osmotik sel, 4. Tempat menimbun sisa metabolisme seperti getah karet, alkaloid, dan tanin. Oke, soal nomor 4 dari SBMPTN tahun 2018. Kekurangan unsur kimia berikut dapat menyebabkan tanaman mengalami klorosis yang ditandai dengan menguningnya daun, yaitu A. Magnesium, B. Kalsium, C. Natrium, D. Mangan, E. Kalium. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Magnesium. Jadi, klorofil itu merupakan molekul organik yang tersusun dari C, H, O, N, Mg. Apabila tumbuhan kekurangan magnesium, maka tanaman akan mengalami klorosis atau pucat daun karena terhambatnya pembentukan klorofil. Oke, soal nomor 5 dari SBMPTN tahun 2016. Sel-sel kambium pembuluh batang dikotil yang membelah dan berdiferensiasi menuju ke arah bagian luar batang berfungsi membentuk A. Epidermis, B. Xilem primer, C. Flum primer, D. Flum sekunder, E. Xilem sekunder. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Flum sekunder. Jadi, sel-sel kambium pembuluh batang dikotil dapat tumbuh keluar membentuk fulum sekunder dan yang ke dalam membentuk xilem sekunder. Oke, soal nomor 6 dari SBMPTN tahun 2016.
Bagian biji yang biasa kita makan pada zymais adalah A. Ovul, B. Embrio, C. Ovarium, D. Endosperm, E. Daging buah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Endosperm. Jadi, bagian biji pada zymais atau jagung yang dapat kita makan adalah endosperm atau cadangan makanan bagi embrio. Oke, soal nomor 7. Dari SBMPTN tahun 2016. Lingkaran tahun pada batang pohon terjadi karena perbedaan A. Ketebalan dinding dan ukuran sel kayu yang tumbuh pada musim berbeda. B. Ukuran diameter trakea pada awal dan akhir pertumbuhan kayu. C. Posisi serat yang tidak teratur pada pohon. D. Ketebalan dinding sel parenkim xilem. E. Ketebalan getah yang dihasilkan kayu. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Jadi, lingkaran tahun itu merupakan xilem sekunder yang dihasilkan oleh aktivitas kambium. Pembentukan xilem sekunder akan disesuaikan dengan musim sehingga menghasilkan ketebalan dinding dan ukuran sel yang berbeda. Oke, soal nomor 8 dari SBMPTN tahun 2016. Sel-sel jaringan penyusun akar yang di dindingnya sering mengalami penebalan adalah A. Korteks, B. Empulur, C. Perisikel, D. Epidermis, E. Endodermis. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Endodermis. Jadi, endodermis itu adalah lapisan tunggal dari sel-sel yang membentuk selubung di sekitar daerah pembuluh pada organ akar. Sel endodermis itu mengalami penebalan suberin di seluruh permukaan dinding, khususnya di dinding tangensial sebelah dalam oleh lapisan selulosa yang terkadang berlignin. Endodermis secara fisiologi penting dalam pengawasan transfer air dan larutan di antara korteks dan silinder pembuluh. Karena air dan larutan itu harus melalui protoplas sel-sel endodermis. Oke, kita ke soal nomor 9 dari SBMPTN tahun 2016. Pernyataan mengenai bambu berikut adalah benar kecuali A. Bambu dapat berkembang biak dengan organ vegetatif. B. Bambu dapat berkembang biak dengan biji. C. Bambu merupakan tumbuhan berbunga. D. Batang tidak bercabang. E. Rizoma tua bercabang. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Batang tidak bercabang. Jadi, batang bambu itu bercabang karena posisi cabang dapat di bagian atas atau di seluruh batang dengan jumlah cabang tunggal 2 atau 3. Dan tempat munculnya cabang itu pada garis node atau di atas node. Oke, soal nomor 10 dari SBMPTN tahun 2015. Proses fernalisasi dapat digantikan dengan pemberian hormon A. Etilen, B. Auksin, C. Sitokinin, D. Giberalin, E. Asam absisat. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Giberalin. Jadi, proses fernalisasi adalah peningkatan pembungaan pada suhu rendah dapat dipicu dengan pemberian hormon giberelin. Oke, ke soal nomor 11 dari SBMPTN tahun 2014. Karakter Cicadophyta yang berbeda dengan Coniferophyta adalah A. Berumah dua, B. Memiliki strobila, C. Memiliki kambium, D. Memiliki saluran resin, E. Tidak ada pembuahan ganda. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Berumah dua. Jadi, Cicadophyta adalah divisi dari anggota Gymnospermae, itu tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan biji yang primitif, hidup di daerah tropis dan subtropis. Di Indonesia, kita kenal dengan pakis haji. Merupakan tanaman hias, akarnya bersimbiosis dengan ganggang biru atau Anabaena yang dapat mengikat nitrogen atau Anabaena cicadae. Daunnya tersusun dalam roset batang, menyirip, atau berbagi menyirip.
Strobilus jantan dan betina terdapat di ujung batang pada pohon yang berbeda atau berumah dua. Oke, soal nomor 12 dari SBMPTN tahun 2014. Fase logaritmik pertumbuhan tanaman ditandai dengan A. Pertambahan ukuran berlangsung secara konstan. B. Kecepatan pertumbuhan di awal lambat kemudian meningkat terus. C. Pertumbuhan sementara. D. Kecepatan pertumbuhan menurun. E. Tercapainya kematangan dan penuaan. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Jadi, fase logaritmik pertumbuhan adalah fase pertumbuhan tumbuh secara lambat dan cenderung singkat. Jadi, di awal lambat dan kemudian meningkat terus. Oke, ke soal nomor 13 dari SBMPTN tahun 2014. Karakter batang tumbuhan herbal adalah A. Mengalami penebalan sekunder. B. Tidak memiliki stomata. C. Sel korteks berklorofil. D. Memiliki jaringan kayu. E. Mengandung jaringan gabus. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Sel korteks berklorofil. Jadi, karakteristik batang tanaman herbal adalah batangnya yang berwarna hijau. Warna hijau batang disebabkan karena sel korteksnya itu mengandung klorofil. Oke, soal nomor 14 dari SBMPTN tahun 2013. Percepatan proses perkecambahan biji yang ditimbulkan oleh pengaruh giberelin terjadi melalui mekanisme enzimatis berupa A. Sintesis protease pada embrio. B. Sintesis amilase dalam endosperm. 3. Aktivasi protase dalam endosperm. D. Aktivasi milase pada lapisan aleuron. E. Aktivasi protase pada lapisan aleuron. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Aktivasi amilase pada lapisan aleuron. Jadi, hormon giberelin yang dihasilkan pada saat perkecambahan akan mendorong aleuron untuk mensintesis dan mengeluarkan enzim amilase yang berperan untuk menghidrolisis cadangan makanan. Oke, soal nomor 15 dari SBMPTN tahun 2012. Hormon yang menghambat pertumbuhan tanaman dan terkait dengan waktu jatuhnya buah pada tanaman budidaya adalah A. Auksin. B. Sitokinin. C. Giberelin. D. Asam absisat. E. Asam traumalin. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Asam absisat. Jadi, hormon yang menghambat pertumbuhan tanaman dan terkait dengan waktu jatuhnya buah pada tanaman budidaya adalah hormon asam absisat. Asam absisat merupakan hormon yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman atau inhibitor, yaitu bekerja berlawanan dengan hormon auksin dan giberelin dengan jalan mengurangi atau memperlambat kecepatan pembelahan dan pembesaran sel. Asam absisat akan aktif pada saat tumbuhan berada pada kondisi yang kurang baik, seperti pada musim dingin, musim kering, dan musim gugur. Pada saat tumbuhan mengalami kondisi yang kurang baik, misalnya ketika kekurangan air di musim kering, maka tumbuhan tersebut mengalami dormansi. Apa itu? Yaitu daun ataupun buahnya akan digugurkan dan yang tertinggal adalah tunas-tunasnya. Dalam keadaan demikian, asam absisat terkumpul terakumulasi pada tunas yang terletak pada sel penutup stomata. Hal ini menyebabkan stomata menutup, sehingga penguapan air berkurang dan keseimbangan air di dalam tubuh tumbuhan itu terpelihara. Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN Biologi di bab tumbuhan berbiji. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.